Halo muda-mudi Indonesia, kembali lagi bersama kita Muda Berkarya, kelana kita ya berkarya. Pada edisi spesial kali ini, tentunya kita akan membahas seputar kripto dan NFT. Dan kali ini spesial juga karena kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa yang akan memberikan kita insightful yang luar biasa juga tentunya tentang kripto NFT. Siapa ya kalau bukan Muhammad Bevan Pramudito. Selamat siang Mas Bevan. Mas. Terima kasih atas kesempatannya yang udah diberikan kepada kita di sini selaku muda berkarya ya. Dimana kita generasi muda di sini memang akan terus berinovasi tentunya dari berbagai bidang yang ada di Indonesia. Ya mungkin sebelumnya karena kita pembahasan hari ini adalah tentang kripto dan juga NFT ini, saya sebagai orang awam juga mau tahu dong itu kripto itu apa sih gitu ya. NFT itu apa sih? Mungkin seperti itu ya. Kita langsung saja dan mungkin sekalian perkenalan diri juga nih secara singkat. Silakan Mas Bevan. Halo, perkenalkan nama aku Bevan Pramudito. Aku lahir di Kediri dan sekarang kebetulan lagi kuliah di UI semester 2. Oh, Oke. Jadi bisa disampaikan kripto itu secara garis besar tuh ngapain aja sih gitu sebenarnya? Kripto itu kalau aku jelasin secara singkat itu kayak emas digital lah. Jadi basically itu sebuah aset yang semakin hari semakin langka dan semakin kedepannya nanti itu juga banyak orang yang pengen. Jadi seperti emas yang kayak itu orang beli emas itu buat mereka untuk ngelawan inflasi karena kalian tahu sendiri kan kalau rupiah, dolar kayak gitu kan selalu dikeluarin setiap tahun, selalu di print dan kan kalau kayak gitu pasti supply nambah, jadi semakin tidak berharga kan orang nyimpennya dengan cara beli emas. Nah, Bitcoin, kripto itu kurang lebih sama sih bentuknya, tapi dia lebih ke digital, gak ada yang nguasain atau gak ada yang kayak ngatur lah, dan itu disebut decentralized. Itu yang salah satu kelebihan dari kripto sih itu. Berarti memang lebih ke arah mengatasi inflasi yang tadi saya garis bawahi. Dan itu memang sudah banyak anak muda yang terjun ke dunia kripto seperti ini. Justru menurut aku yang lebih percaya kripto sekarang kebanyakan anak-anak tahun 2000 ke atas sih, kayak orang-orang Gen Z yang lebih tertarik ke kripto karena orang-orang yang bisa dibilang udah 2000 ke bawah itu mereka nggak terlalu paham tentang konsepnya dan mereka skeptis gitu tentang kripto gitu sih. Tapi ngomong-ngomong soal ketertarikan anak muda, kalau dari Mas Bevan sendiri gimana, kenapa bisa sih tertarik dengan dunia perkriptoan ini gitu? Kalau yang pertama pasti karena cuannya ya. Oh iya. Namanya juga ya investasi. kita ya namanya mahasiswa juga kan. Iya. Sudah bisa harus menghasilkan uang sendiri ya lebih tepatnya. Itu yang pertama karena cuannya, karena itu aset investasi. Tapi yang kedua itu juga aku sendiri ngelihatnya itu ada vision ke depannya sih. Ada yang bisa dikembangin dan benar-benar menurut aku sendiri itu sebuah revolusioner seperti kayak internet tahun 2000 gitu sih menurut aku. Terus yang saya lihat dari fakta dari Mas Bevan ini memulai investasi kripto itu saat di bangku SMP ya? Betul Terus dari SMP. Di SMP itu kan kita masih tergolong sangat muda ya untuk masuk dunia kripto itu dengan berbagai dinamika kripto itu. Bagaimana sih Mas Bevan tuh memodali untuk kripto itu pasti butuh modal kan untuk Mas itu gimana nih untuk mendapatkan modalnya? Waktu main kripto awal sebelum aku kenal kripto aku nyobain banyak kerjaan juga. Dulu pertama jadi graphic designer, pernah jadi videographer juga. Terus yang benar-benar aku juga pernah kayak bisnis jualan-jualan kecil-kecilan di sekolah gitu kan. Terus setelah itu aku kumpulin juga, terus pernah jadi streamer. Nah itu yang dapat gaji paling gede dari streaming itu. Nah dari streaming itu aku puterin lagi duitnya buat investasi kripto gitu sih kurang lebih. Berarti dari SMP sudah mulai mencari uang sendiri ya? Betul. Wah itu luar biasa ya guys. Jadi sejak muda itu kita perlu yang namanya menghasilkan uang sendiri, bukan hanya kerjanya ngabisin duit orang tua ya lebih tepatnya. Setuju. Iya benar. Tetapi saya pernah dengar ada itu istilah yang namanya Bitcoin seperti itu. Apakah itu bisa tergolong masuk kripto atau mungkin bisa juga Mas Bevan bisa elaborasikan gimana sih ketertarikan Mas Bevan ini dalam kripto lainnya gitu, seperti kayak Bitcoin dan sebagainya gitu. Kripto pertama itu namanya Bitcoin. Kripto yang diciptain pertama itu Bitcoin, dan kripto itu ada banyak kayak Bitcoin, Ethereum, Solana, ada XRP dan lain sebagainya. Dan
yang karena yang pertama diciptain Bitcoin, jadi pasti itu sekarang secara jumlah market cap itu paling gede di Bitcoin. Jadi orang biasanya kalau beli kripto ya kalau nggak Bitcoin, Ethereum. Jadi dua kripto ini yang bisa dibilang banyak orang beli dan ramai diperbincangkan gitu sih kurang lebih. Oke. Tapi berarti sudah sejak SMP sampai di bangku perkuliahan sekarang semester 2 masih aktif berkripto, itu tentu pasti ada suka dan dukanya ya. Ya. Mungkin bisa dibilang ada hal-hal yang dalam artian kita berbuat salah, ada kerugian di dalam perkriptoan itu. Nah, Mas Evan bisa kasih pengalaman nggak hal buruk apa yang pernah Mas Evan alami dari kripto ini? Kalau kripto investasi sama trading itu aku ngelihatnya kalau kamu bisa jago itu dari pengalaman. Nah, kamu belajar dari pengalaman dan itu benar banget karena sebelum aku bisa kayak paham nih kurang lebih trading seperti apa, aku pasti pernah ngelakuin kesalahan. Kayak contoh, aku beli kripto cuman ngikut karena FOMO, karena kayak nggak mau ketinggalan, karena ngikut ada influencer yang ngasih tahu beli ini nih. Nah kayak gitu aku sering ikut beli terus rugi sampai ratusan juta juga pernah. Karena pertama FOMO, nggak research dulu tentang apa yang aku beli dan ya cuman beli doang, nggak tahu apa-apa tentang apa yang dibeli gitu sih. Jadi kalau yang aku punya saran buat orang yang pengen terjun ke kripto, pasti sebelum kamu beli harus tahu apa yang kamu beli. Terus harus sudah ada plan kalau harganya naik segini, kapan kita take profit, kapan kita jualan. Tapi kalau harganya turun, kapan kamu cut loss, kapan kamu ya udah aku terima ruginya gitu. Itu sih yang penting, harus ada plannya lah. Berarti paling inti sih kalau kita memulai kripto tuh jangan FOMO banget ya. Kalau mempelajari dulu ya sistematikanya, teknisnya aja. Nggak rugi juga nantinya. Kayak tadi bisa sampai ratusan juta itu jumlah yang besar banget gitu kan ruginya. Tapi di sini aja pertanyaan, meskipun kripto dan NFT tadi telah membawa peluang investasi yang menguntungkan banget ya buat kita, cuan banget gitu kan. Tapi nggak bisa kita pungkiri bahwa terdapat pula ada sisi gelap ya. Ada aspek negatifnya. Nah, itu kalau dari pengalaman dari Mas Bevan sendiri, bisa nggak sih berbagi bersama kita itu tentang ada dark truth-nya gitu kan? Terus ada apa sih dark truth yang ditemuin selama perjalanan investasi kripto ini? Pasti ada tuh gitu. Coba di-share dulu nih sama kita nih. Oke, kalau yang pertama pasti kalau di Indonesia tuh rame praktek kayak mereka gunain kripto buat scam, kayak jualan token, tapi ternyata mereka ngasih kayak mereka janjiin setiap bulan ada untung berapa persen dari modal. Itu pasti scam. Kalau kalian ditawarin kayak gitu jangan mau. Terus yang kedua pasti aku ngelihatnya kalau kamu nggak punya ilmunya, kamu pasti bakal nggak bisa trading di dunia kripto. Kenapa? Karena lawan kamu tuh orang-orang yang punya duit gede, yang punya pengetahuan gede. Jadi itu dark truth-nya. Terus yang ketiga pasti banyak orang yang ngomong kripto itu buat money laundering. Justru itu sedikit ada benernya juga. Cuman kita kan nggak ngelihat dari sisi itunya kan. Kita ngelihatnya dari sisi kayak kita nge-trade-nya itu sebagai aset community. Emas pun juga pasti banyak money laundering juga. Terus rupiah atau mungkin dolar pasti juga ada sisi gelapnya kayak gitu juga. Nah, tapi aku ngelihatnya yang paling penting sih yang kedua sih tadi, kalian harus pintar lah buat bisa ngalahin orang-orang yang punya duit gede, ilmu pengetahuan gede gitu tentang investasi sama kripto. Berarti emang modalnya bukan hanya secara material ya, tapi modal secara pengetahuan, pikiran yang betul diasah di dalam. Tapi saya pernah dengar nih istilah kripto tuh di tengah masyarakat Indonesia sekarang ini kok jadi stigma itu negatif ya. Banyak yang bilang ini terjerumus ke judi, ada bilang terjerumus ke riba dan sebagainya. Nah itu bagaimana sih tanggapan dari Mas Bevan untuk menanggapi fenomena seperti itu? Kalau aku ngelihatnya judi itu kita nge-treatnya sebagai kita sabar. Iya, memang kita lagi musim pancaroba ya teman-temannya. Kita semua lagi agak kurang sehat nih di kampus saya tuh udah banyak banget. Dikat kan? Enggak, ini kan ice breakingnya kita gitu, nggak apa-apa. Lanjut. Oke, balik. Jadi kalau pengalaman orang nge-treat kripto as judi, pasti ngelihatnya kalau judi itu apa? Kita
naruh duit tapi kita nggak bisa ngontrol outcome-nya atau output Iya. dari dari hasil judi kita. Nah, Iya. kalau kripto itu bedanya apa? Itu sama kayak beli saham. Kalian sebelum beli kripto atau beli saham kan pasti menganalisa dulu perusahaannya rugi atau enggak, terus prospek kedepannya gimana. Dari prospek perusahaan dan dalamnya perusahaan itu kamu ngetarget harga fair dari sahamnya itu berapa, dan dari harga sekarang ke harga yang kamu valuasiin waktu itu bisa naik berapa persen. Nah, itu bukan judi kan, Iya, karena iya, itu iya. analisa. Orang banyak investasi kayak gitu, nge-treat kayak emas, mereka melihat kondisi ekonomi di Indonesia, di dunia dan lain sebagainya. Nah, kripto tuh kurang lebih karena dia aset, dia sama kayak emas, sama kayak saham cara nge-treatnya. Kalau judi pasti orang karena dia mungkin orang ngomong judi karena dia mungkin loss banyak, Iya. mungkin ya nggak punya pengetahuan. Nah, bedanya judi sama investasi sih itu dari kita ngebeli, kita udah tahu apa yang kita bisa kontrol outcome-nya. Kalau semama kita benar, kita untung segini, kalau kita salah ya kita Kerugiannya segini. sekian. Oh, Ya, berarti gitu. memang kita sudah, pokoknya itu intinya yang saya dengar tadi tuh kebanyakan analisis ya. Betul. Kalau memang kita nggak, kurang apa ya, kalau cuma hanya bermodalkan FOMO aja, bermodalkan materi aja, tapi tidak tahu cara mengelolanya, itu bisa bahaya tentunya ya. Jadi memang sekali lagi guys, yang materi itu tidak segalanya, tetapi kepintaran juga diperlukan dalam sistem kripto ini. Betul. Nah, kita mungkin ke segmen untuk kripto untuk anak muda nih. Hmm. Eh, kita berdua ini kan kaum anak muda banget ya, kita Gen Z ya. Kalau dari pengalaman Mas Bevan sendiri nih, bagaimana biar kita sebagai anak muda itu dapat mengambil peluang dari perkembangan teknologi kripto saat ini, dan memang kita melihat pemerintah juga sedang gencar-gencarnya untuk bagaimana meningkatkan, memfasilitasi kripto ini, gimana sih untuk Oke, masyarakat Indonesia? cara anak muda mengambil keuntungan dari situ pasti kita harus belajar apa itu kripto. Dan kalau saran dari aku, coba aja beli kripto, dan kalian harus pelajarin juga, karena kalau kalian seumpama waktu dulu mempelajari internet tahun 2000, kalian ke expose lebih awal dari apa itu internet, pasti kalian bisa mungkin ngeplan setelah lulus mau ngambil kerjaan developer internet dan lain sebagainya. Kalau kripto sama sih ngetritnya, kalian harus belajarin dulu, mungkin di situ ada peluang buat kita nanti kerja di bidang itu, di sektor itu gitu kan. Terus dari situ kalau kalian ke expose early, maksudnya kalian terjun lebih awal, pasti sebuah aset atau sebuah industri yang bakal ngasih insentif kurang lebih ya dari kenaikan harga aset kepada orang-orang yang ke expose atau terjun lebih awal gitu sih. Jadi menurut aku penting buat pelajarin apa itu, jangan sampai ketinggalan. Sama kayak berkembangnya AI yang dulu orang nggak ada yang tahu AI itu apa, Iya. sekarang tiba-tiba ChatGPT sering dipakai Iya, benar, orang benar, benar kemana-mana. banget. Kurang lebih sama sih kayak Oke. kripto gitu. Oke, terus kalau berbicara tentang sekarang bisa dibilang Mas Bevan ini sudah sukses di dalam dunia perkriptoan. Gimana nih pesan untuk anak muda nih? Kunci kesuksesan dari Mas Bevan sendiri, perspektif dari Mas Bevan sendiri itu bagaimana sih Oke. untuk mencapai kesuksesan di kripto ini gimana? Mungkin aku bakal bicara yang kayak di luar secara general. Iya, secara general. Lebih ke cari tahu passion kalian apa, terus kayak intinya kalau masih muda tuh kalian explore aja diri kalian sendiri, kalian tahu apa kelebihan kalian, terus dari situ kalian all in, kayak karena masih muda belum ada tanggungan dan lain sebagainya, ya udah kalian dedikasiin diri kalian ke bidang itu atau aset tersebut. Kalau contoh aku ke kripto, aku pas pertama kali kan aku pernah jadi graphic designer, terus Iya. streamer dan lain sebagainya, terus ketemu tentang industri investasi kripto, aku langsung kayak wah ini kayaknya cocok nih sama diri aku. Terus dari situ aku kayak setiap hari benar-benar setiap hari pagi sampai malam aku kayak mantau dan coba belajar dan trading tentang kripto, tentang aset saham juga gitu-gitu, kayak tentang investasi lah kurang lebih secara general. Dari situ aku nguasain nih, dan aku bisa dibilang pengetahuannya cukup buat lanjut dan buat lebih ke advance level gitu. Dari situ aku berani masukin uang, terus aku coba nge-challenge diri sendiri kayak ini bisa aku jadiin berapa, terus kedepannya prospek karir aku bakal aku seriusin lagi nggak di dunia kripto. Nah kayak gitu sih. Jadi
pertama kalau masih muda explore diri kalian sendiri sampai nemu apa yang kalian cocok, terus ya udah all in aja di situ. Untuk Mas Bevan yang terakhir, mungkin kita berfokus pada motivasi untuk anak muda. Ya. Kita melihat perjalanan Mas Bevan di dunia perkriptoan ini dari SMP sampai sekarang itu yang bisa dibilang sukses. Gimana sih kunci kesuksesan dari Mas Bevan sendiri yang bisa kita sharing ke teman-teman kita di luar sana? Mungkin advice dari aku kayak pertama kalau buat anak muda, pertama explore diri kalian sendiri. Dulu sebelum aku masuk ke investasi, aku tuh graphic designer, videographer, terus streamer, terus akhirnya ketemu tentang investasi. Di situ kayak aku ngerasa aku cocok sama wah ini sebenarnya passion aku nih, ini industri yang bakal aku pursue ke depannya. Dari situ aku dedikasi diri sendiri, atau bisa disebut all in lah. Aku dedikasi diri sendiri kayak sekitar 1-2 tahun waktu itu, waktu SMA, benar-benar fokus di industri itu. Dan fokus dalam bentuk apa ya, benar-benar setiap hari aku pantau dunia kripto, aku pantau market dan lain sebagainya, dan nggak ada distraksi sama sekali. Even pas SMA bisa dibilang aku kurang fokus di sekolahnya, tapi lebih ngejar dunia yang kripto, karena waktu itu kripto lagi bull market, semua lagi pada naik, dan di situ aku kayak wah kayaknya ini kesempatan 2 tahun sekali. Nah di situ benar-benar fokus, aku ngambil semua opportunity yang ada di situ, dan buktinya lumayan dapat keuntungan yang gede waktu itu. Nah di situ kayak aku mau tekanin bahwa kalau masih muda, kalian cari dulu passion kalian apa, terus di situ benar go all in, karena ya kalian belum punya responsibility apa jadi kayak nothing tulus juga kalau go to zero atau kalian benar-benar bangkrut atau apa kan, kalau masih muda bisa kerja keras lagi gitu sih. Tapi tadi yang saya tangkap dari Mas Bevan, yang waktu SMA tuh lebih fokus ke kripto ya dibanding sekolah. Tapi apakah sekolahnya itu terganggu atau gimana tuh? Justru kebetulan kalau di sekolah aku masih kurang lebih nggak seintens itu. Untuk pelajaran bisa belajar di rumah, dan untuk ujian kebetulan ya karena ujian ya harus datang, ya masih oke-oke aja, dan di situ juga masih dapat nilai bagus gitu kalau dari aku sendiri. Setidaknya tanggung jawab sebagai siswa ya, masih, itu tidak hilang ya, tetap masih ada. Betul, masih dapat. Benar. Tetapi mungkin yang bisa kita simpulkan di sini adalah yang paling penting adalah passion ya, mencari passion terlebih dahulu. Kita mencari jati diri kita anaknya mau kalau dibawa kemana sih gitu kan. Betul. Tapi tadi yang masalah kalau kita bertunjuk kepada masalah kripto bukan hanya sekedar modal saja ya, tetapi butuh pengetahuan, harus tetap belajar bagaimana dinamika perkriptoan itu yang memang kompleks banget ya kalau bisa dibilang. Tapi mungkin yang terakhir bisa dibilang selain kesuksesannya, gimana pesan dari Mas Bevan sendiri terkait anak muda yang masih FOMO, tapi FOMO-nya tuh yang FOMO yang tren gitu ya, bukan lebih ke FOMO. Misalnya dari Mas Bevan sendiri, ada yang melihat Mas Bevan, Mas Bevan sudah bisa nyari uang sendiri nih gitu kan. FOMO gua tuh itu jarang banget itu kelihatan. Yang banyak tuh sama FOMO masalah tren. Kali ya, itu gimana sih pesan-pesan untuk yang FOMO seperti itu? Kalau kayak gitu, kalian pasti kalau FOMO tren bakal ngerasain kalian beli di pucuk gitu. Jadi kayak sebelum kalian ngelakuin itu, pasti aku mau ngasih tahu bahwa sebenarnya nggak usah FOMO amat kalau kalian belum punya kapabilitasnya pasti. Ya karena kalau kalian semua beli di pucuk, kalian nggak tahu mau apa, kalian panik dan lain sebagainya, itu kan pasti bakal impact ke personality kalian, kayak nggak bisa tidur, atau mungkin duitnya minjem jadi nggak bisa bayar gitu. Jadi kayak sebaiknya enggak lah, jangan FOMO. Sebelum terjun pasti pelajarin dulu, baru invest atau baru trading, baru masukin duit. Jadi sebelum melakukan itu ya harus belajar dulu, itu sih menurut aku. Jadi banyak ya informasi yang kita dapat hari ini tentang kripto, kesuksesan ya, passion juga terutama, yang memang sangat relate banget sama kita semua anak muda, terutama yang mahasiswa yang saat ini bisa dibilang ada yang merantau, yang sudah saat ini tinggal sendiri. Itu memang sangat membutuhkan finansial yang sangat cukup. Bukan hanya kita beban kepada orang tua, tetapi kita juga perlu usaha, ada effort untuk mencari. Oke, mungkin itu saja ya Mas Bevan hari ini. Luar biasa banyak insightful yang kita dapat hari ini. Semoga di dunia perkriptoan bisa makin sukses lagi, makin besar lagi ya, memberikan keuntungan yang luar biasa, dan bisa
memotivasi Oke. teman-teman muda-mudi kita yang ada di luar sana. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu saja hari ini teman-teman. Nanti kita sampai ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Tentunya di beberapa bintang tamu lainnya juga. Terima kasih, kami dari Muda Berkarya. Kelana kita, ya berkarya.